Jadi nanti yang pertama adik-adik harus download SAMPP terlebih dahulu. Kemudian adik-adik pastikan komputernya itu menggunakan 32 atau 64 bit. Sebenarnya ya ini. Jadi kalau adik-adik pakai 32 bit kemudian nanti diinstal 64 bit itu rata-rata kebanyakan tidak jalan. Nanti pada saat install itu ada keterangannya sebenarnya. Cuman untuk mendeteksi lebih awal, adik-adik nanti bisa lihat kalau yang di halaman ini, yang tadi itu, ya ini rata-rata untuk yang 64 bit. Kalau untuk yang 32 bit nanti adik-adik bisa download di halaman ini, ya. Kemudian setelah install selesai, jalankan SAMPP. Jangan lupa apa ajanya harus diklik start agar posisinya menjadi running. Nah, untuk menandai dia running, di sini ada warna hijau apa ajanya. Kemudian nanti portnya di sini akan keluar port seperti ini. Ini menandakan bahwa apa aja ini sudah jalan atau running, ya. Berarti dia sudah running. Bentar. Jadi dia posisinya ini running, ya. Nah, setelah itu, mungkin ada yang tanya, Pak, apa sih fungsinya SAMPP? Seperti saya jelaskan, PHP itu adalah bahasa pemrograman berbasis web. Sedangkan PHP itu ada di server side. Jadi kalau ada di server side, itu membutuhkan software tambahan namanya SAMPP. Kalau tidak ada SAMPP nanti tidak bisa, ya, karena dia posisinya adalah server side. Kemudian setelah itu adik-adik nanti masuk ke tempat kalian menginstal SAMPP. Rata-rata kalau kalian tidak pindah alamatnya itu ada di drive C kemudian SAMPP. Tetapi kebetulan punya saya pindah di SAMPP. Kemudian kalian untuk membuat atau memulai file yang akan kalian lakukan, silahkan buat folder atau tidak harus buat folder, tapi harus di dalam htdoc. Ya, bedanya nanti Pak buat folder sama tidak itu hanya kerapian sama cara memanggilnya saja. Ya, kemudian ada D untuk membuat PHP itu diawali dengan tag buka PHP dan tag tutup PHP. Kemudian isi perintahnya harus ada di antara tag buka dan tutup. Nah, di sini ada simbol dolar. Simbol dolar itu maksudnya adalah mewakili namanya variabel kalau di PHP. Jadi kalau saya di sini punya variabel panjang berarti sama dengan 10, berarti saya punya nilai 10 yang saya masukkan ke variabel panjang. Saya punya nilai 8 yang saya masukkan ke variabel lebar. Nah, sedangkan nanti di sini ya, contoh ini saya hapus dulu. Kalian di sini nanti punya dolar luas. Jadi harus ada dolar luas dulu. Luas sama dengan dolar panjang dikali, nah kali itu pakai bintang ya, dolar lebar. Berarti dari sini kita sudah mendapatkan bahwa nanti luas itu sama dengan panjang kali lebar. Cuman karena ini baru rumus, untuk menampilkan hasilnya itu harus dituliskan echo. Echo, kemudian di sini misalnya luas, titik dua kayak gini, baru di sini titik dolar luas. Nah, caranya demikian. Untuk melihat hasilnya, mari kita coba. Kita coba dulu. Nah, sama dengan 80. 80 dari mana? 80 itu didapatkan dari 8 kali 10. Nah, coba ini saya kirimkan ke kalian. Ada yang sudah berhasil install SAMPP belum? Saya sudah, Pak. Oke, nanti bisa dijalankan. Ini perintahnya Tapi saya sebentar. bingung kan itu Gimana? instalannya ke download gitu. Ke tempatnya download. Terus bingung mau buka XAMPP-nya itu. Loh, kan harus di-download dulu, Mbak. Di-download dulu. Setelah di-download Udah. selesai, diinstal. Sudah selesai belum? Belum diinstalnya itu enggak. Cara instalnya tinggal diklik 2 kali, Mbak. Diklik 2 kali, nanti tinggal naik gitu aja sebenarnya. Oh iya, Pak. Silahkan dicoba dulu ya. Yang lain ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum bisa atau bingung? Ya, dua-duanya, Pak. Ya, pasti, karena masih pertama. Ya.
Jadi tugas kalian minggu ini, yang lebih saya fokuskan adalah silahkan install, pastikan SAMPP kalian sudah berjalan dengan baik, walaupun itu tidak dikumpulkan. Karena apa? Karena nanti kalau tidak bisa berjalan dulu SAMPP-nya, mau sampai buat apapun pasti tidak bisa. Karena syaratnya ada di SAMPP-nya harus jalan dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Saya izin bertanya, Pak. Silahkan. Itu apakah tidak perlu memakai head lagi, body, dan lain-lainnya, Pak? Oke, pertanyaannya bagus, Mas. Jadi, adik-adik, yang perlu saya perjelas di sini, yang kalian pelajari kemarin itu masih yang namanya HTML. Nah, pertanyaan saya, apakah masih butuh HTML dan lain-lain? Butuh. Butuh itu nanti, Dek. Tapi masih belum sekarang. Sekarang kan kita materinya baru PHP. Nanti minggu depan kita akan mencoba menjelaskan materi kolaborasi antara HTML dengan PHP. Jadi HTML itu sebenarnya webnya untuk membuat tampilannya, Dek. Untuk membuat tampilan webnya, bentuk fisiknya itu HTML. Sedangkan PHP itu adalah eksekutornya. Contoh halnya gini loh. Kalau kalian punya sepeda motor, kalian itu kan punya kerangka motor plus ada mesin motor kan? Halo. Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. untuk untuk PHP sama web interface itu, jadi PHP itu kalau tanpa ada webnya ya percuma karena dia bekerjanya pada sisi server side, ya. Jadi apabila nanti adik-adik itu belajar tentang belajar tentang PHP, ya, yang harus diperhatikan adalah PHP itu nanti, jadi nanti PHP itu nanti diawali dari jadi nanti antara HTML dengan PHP itu saling berhubungan. Jadi kalau ada adik ingin buat tampilan web, itu berarti hubungannya dengan HTML. Tapi kalau web itu ada perintah, ada eksekusinya, berarti dia hubungannya dengan PHP. Jadi sebenarnya cuma demikian. Ya, jadi HTML sebentar ya. Jadi, apakah tidak perlu HTML lagi? Perlu. Pada saat nanti kalian sudah masuk membuat aplikasi seperti yang kemarin. Jadi, di contoh ini sebenarnya dari kan sudah ada. Ya, ini ya. Ini kemarin sudah saya jelaskan belum? Kan sudah sedikit saya jelaskan di video kan, tapi mungkin masih bingung ya. Jadi kalau ada adik di latihan pertama ini hanya HTML saja. Sedangkan yang kedua ini juga hanya PHP saja. Nah, coba untuk ini, nah, ini adalah kolaborasi antara PHP dengan HTML. Coba kalau ada adik lihat. Nah, sebentar. Saya buat ini kalkulator misalnya. Nah, jadi .php. Jadi ada adik lihat, kalau ini adalah PHP. Sedangkan ini adalah HTML. Kelihatan ya? Yang perlu ada diperhatikan, nanti kita coba jalankan. Ya. Jadi kalau ada dijalankan, ya, sebentar ini ada notis hasil, sebentar. Hasil. Sebentar, hasil. Ya, jadi kalau ada dilihat, nah ini, sebentar, apa ini? Sebentar. Nah,
jadi di sini ini adalah kode PHP, sedangkan di sini ini kode HTML. Jadi kalau adik-adik lihat hasilnya, yang kelihatan di layar itu, yang kalian lihat di sini adalah ini HTML. Tapi pada saat sampean klik hitung, itu nanti yang bekerja adalah PHP-nya. Jadi kalau diklik hitung itu yang bekerja ini. Kenapa kok demikian? Jadi seperti yang saya jelaskan adik-adik, jadi bahasa pemrograman web dalam hal ini PHP itu tugasnya adalah dia mengikuti perintah yang diperintahkan yang di HTML. Jadi kalau di HTML diklik tombol kali, ya dia yang bisa mengalikan. Kalau HTML itu tidak bisa. Ya. Sebentar, silakan kalau ada pertanyaan. Berarti intinya kayak PHP itu otaknya itu ya Pak ya? Betul sekali. Jadi PHP itu otaknya. Yang bisa melakukan eksekusi itu PHP itu, Mas. Jadi kalau manusia otaknya itu PHP, sedangkan fisik kita itu HTML. Jadi HTML itu hanya sesuatu yang bisa kita lihat, sedangkan PHP adalah sesuatu yang bisa kita rasakan. Seperti itu. Jadi nanti kalau ini kita coba, kita jalankan, ya sebentar. Ini saya coba dulu. Error enggak? Ini sebenarnya bukan error tapi notice ya. Kalau notice itu berarti ada peringatan. Sebentar, saya coba taruh sini. Coba. Hasil. Bentar ya. Nanti coba saya jelaskan lagi. Jadi di sini adik-adik kalau misalnya nanti kita di sini ngisi angka 5, di sini angka 5, klik hitung, berarti hasilnya di sini ada 10. Nah, yang bisa menjumlah tadi itu adalah PHP. Sedangkan tempat untuk menjumlah itu adalah HTML. Ada pertanyaan dari sini? Jadi itu perbedaan-perbedaannya. Jadi nanti web ya, adik-adik saya jelaskan, web yang biasa kalian lihat istilahnya itu nanti terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi saya beri penjelasan. Agar kalian punya web yang bagus itu yang pertama itu harus ada namanya HTML ya. Harus ada namanya HTML yang sebelum UTS kemarin sudah kalian pelajari. Kemudian agar web nanti lebih bagus itu harus ada PHP sebagai bahasa pemrograman webnya. Nah, nanti kalau web yang lebih bagus lagi itu ada namanya CSS, Cascading Style Sheet, gunanya untuk mengatur tampilan. Tapi ini CSS ini sebenarnya opsional saja, tidak wajib. Tapi ada tapinya, kalau nanti tidak ada CSS-nya, berarti dari sisi tampilan jangan minta yang bagus-bagus, karena yang bisa membuat bagus itu adalah CSS. Nanti ada lagi namanya JavaScript sebenarnya, tapi ini pun opsional sebenarnya. Boleh ada, boleh tidak. Kalau JavaScript itu contohnya, kalian sudah pernah lihat slider ya. Jadi di beberapa web itu kan ada kayak banner atau slide yang jalan sendiri tanpa perlu kalian klik. Nah, tahu kan ya? Jadi contoh. Jadi biar kalian ngerti, jadi misalnya saya buka Polinema. Nah, adik saya berikan penjelasan. Adik silakan dilihat bagian gambar di sini nanti. Di sini nanti ada gambar yang jalan sendiri tanpa ganti sendiri atau jalan sendiri tanpa harus saya klik ya. Tanpa harus saya klik. Nah, bentar. Kalau tanpa saya klik gambarnya bisa jalan-jalan sendiri, berarti dia menggunakan JavaScript. Ya. Tapi kalau masih ada klik, bentar. Ini di UB-nya ya. Gampangannya itu yang paling sederhana sebenarnya. Ya. Jadi kalau JavaScript itu teknologi di mana tanpa interaksi user sistem bisa jalan sendiri. Seperti slider. Slider itu kan kadang bisa ganti-ganti sendiri tanpa kalian pencet. Berarti dia pakai JavaScript. Ya. Teknologi seperti apa Pak? Oh, tidak usah saya ajarkan dulu, terlalu ribet nanti. Yang penting yang mudah dipahami saja. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya, Pak. Nanti tugas kalian yang perlu kalian buat latihan, biar kalian nanti, maksud saya kalau ada latihannya kan kalian bisa memahami gitu loh. Soalnya kalau tidak ada latihannya nanti susah lah. Tugasnya adalah buatlah program sederhana dengan PHP yang menggabungkan penggunaan variabel dan fungsi. Nah, jadi adik-adik tak kasih contoh. Jadi sebelum adik-adik ngerjakan harus tak kasih contoh dulu biar adik-adik paham. Nah, di sini saya copy dulu. Ini saya kasih nama latih 2.php di sini ya. Kemudian nah, saya copy aja biar cepat. Saya ganti ini latih 3. Nah, hasil saya hapus. Kemudian saya ambilkan dari ini. Nah, ini latih 3. Nah, begini. Saya berikan penjelasan. Kalau apa namanya, kalau variabel itu yang ini tadi deh. Variabel itu yang kayak gini. Jadi nanti variabel itu pokoknya yang ada kayak gini-gini ini variabel. Nah, sedangkan fungsi itu kayak gini. Nah, jadi ini fungsi. Saya jelaskan biar nanti bisa mengerjakan. Ya. Jadi kalau fungsi itu tujuannya adalah membungkus perintah. Jadi di sini fungsi namanya tampil ya, untuk membungkus ini 2 baris ini. Tujuannya apa? Nah, kalau jadi sebentar, ini saya jalankan dulu biar tahu hasilnya ya. Jadi adik-adik biar tidak mengira-ngira. Nanti kalau mengira-ngira bingung. Nah. Adik-adik bisa lihat, kita klik latihan 2. Tampilnya begini. Sedangkan kalau kita klik latihan 3, tampilnya begini. Halo, saya admin. Nah, fungsi itu tugasnya adalah untuk membungkus perintah halo, saya admin itu tadi. Bedanya apa? Kalau saya kasih fungsi, saya pengen menampilkan halo saya admin, itu saya tinggal memanggilnya dengan nama fungsinya saya panggil. Ya. Tapi kalau adik-adik di sini tidak pakai fungsi, maka nanti perintah ini yang harus di-copy berulang-ulang untuk menampilkan hasilnya. Bisa bingung enggak kira-kira? Bingung, Pak. Nah, gini sebentar. Ini yang fungsi ya, sebentar. Tak hapus dulu. Jadi begini. Saya hapus dulu. Nah, ini namanya fungsi. Jadi fungsi itu penulisannya function tampil. Jadi ini fungsi tampil. Sebenarnya kalau fungsi tampil tanpa ada perintah di dalam fungsi itu tidak ada gunanya. Paham? Tidak ada gunanya. Tapi ada tapinya. Nah, jadi gini, sebentar. Tak hapus dulu. Gini aja dulu. Ya. Coba lihat. Ini saya harusnya nanti tampilnya halo spasi saya admin harusnya. Tampilnya. Coba. Sama kan? Halo saya admin. Kalau saya pengen mengeluarkan halo saya admin lagi, berarti kan ini harus saya copy lagi. Bener enggak kira-kira? Iya, Pak. Agar tampilnya Ya, Pak. 2 kali. Cuman ini nanti adik-adik bisa lihat, nah, dia masih numpuk karena di sini tidak ada pindah barisnya. Lah, pindah barisnya itu tetap pakai perintah HTML ya. Untuk pindah baris perintah HTML-nya adalah pakai BR. Jadi nanti di sini BR. Baru kita jalankan. Nah, berarti ada dua kali kan? Nah, kalau kalian pengen menampilkan yang ketiga, berarti kita perlu copy lagi segini. Kalau kita pengen menampilkan, akhirnya apa? Akhirnya kita membarus-baruskan perintah dengan tujuan yang sama. Bayangkan untuk menampilkan itu berarti kita perlu mengcopy dan mengcopy lagi dengan barisnya lebih panjang. Bener nggak kira-kira? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. beda halnya kalau kita menggunakan fungsi. Kalau kita menggunakan fungsi, nanti kodenya jadi lebih ringkas.
bagaimana? Oke, ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kita bikin fungsi di sini ya. Function tampil. Cukup perintah ini yang kita copy satu aja dari dalamnya. Ya. Sedangkan untuk menampilkan hasilnya, bentar, saya kasih biar nanti sebagai pemisah ya. Echo. Coba lihat. Nah, sebentar, di sini harus ada BR. Nah, saya di sini tinggal panggil gini tampil. Coba adik-adik lihat. Nah, sebentar, ini ada BR lagi, sebentar. Adik bisa lihat. Kalau ini dengan menggunakan tanpa fungsi, yang bawah ini tinggal menggunakan fungsi. Nah, kelebihannya apa? Kalau saya pengen menampilkan halo saya admin lagi, nah di sini ada adik tinggal, nah sini tak kasih BR biar enak. Saya tinggal ini aja yang saya copy, Dek. Tinggal ini yang saya copy. Jadi tidak perlu mengkopikan ini perintah yang panjang lagi, cukup yang dipanggil adalah tampilnya saja. Itu kalau kita menggunakan fungsi. Nah, tahu perbedaannya? Jadi yang pertama, yang ini adalah tanpa fungsi, sedangkan yang ini menggunakan fungsi. Nanti ke depan akan kelihatan lebih ringkas mana, ya pasti lebih ringkas yang ini. Kenapa? Kalau ini membutuhkan 3 baris paling tidak untuk 1 kali menampilkan tadi. Sedangkan ini cuma butuh cara memanggilnya saja. Nah, inilah fungsinya membuat fungsi itu. Jadi fungsi itu membungkus perintah agar perintah itu tidak perlu kita tuliskan berulang-ulang. Agar cukup yang dipanggil itu adalah nama fungsinya saja. Nah, untuk tugas ini nanti adik-adik itu kan tugasnya membuat variabel dan fungsi. Fungsinya mungkin inilah, variabelnya baru yang kita ganti. Jadi kita cukup misalnya begini, kita copy aja dari latihan kedua. Kita copy aja dari latihan kedua ini. Nah, ada tinggal di copy sampai mana, misalnya sampai ini. Copy aja. Nah, taruh di latihan 3. Taruh di sini misalnya. Nah, kita pakai echo aja di sini. Sebenarnya fungsi print sama echo sama ya. Bentar. Maksudnya demikian, misalnya di sini variabel nama, berkelas. Di sini nama saya misalnya nama kalian misalnya siapa nih? Misalnya siapa? Siti Halimah misalnya. Ini misalnya di kelas ini ya. Siti Halimah ini kelas berapa sekarang? Sekarang kalian kelas berapa? Kelas 2 ya. Kelas 2 ya. Nah, 2F. Nah, sorry gini. Kelas ini saya buat kelas 2 gini aja. Nanti nah, kalau pengen menampilkan Siti Halimah kelas 2, caranya tinggal begini. Nah, ini variabel nama, berarti nanti munculnya Siti Halimah, titik, si petik, Siti Halimah, nah, kelas, kayak gini, baru titik, variabel kelas. Nah, kita cek dulu hasilnya. Coba lihat, Siti Halimah kelas 2. Nah, halo itu kan bawahnya. Halo itu kan kena ini. Nah, nanti kalian bisa menambahkan di sini. Misalnya echo sini Siti jangan Siti lagi lah.
Andi Saputra. Nah, di sini nanti kelas 2F. Nah, coba kita lihat di sini ya. Sebentar, saya kasih enter dulu. Ini sudah. Sebentar. Siti Halimah kelas 2. Nah, yang bawah Andi Saputra kelas 2F. Nah, ini perintah ini menggunakan variabel ya. Ini menggunakan variabel. Variabelnya apa? Variabel nama dan variabel kelas. Sedangkan yang bawah ini nah ini menggunakan fungsi. Nanti tugas yang saya minta itu sebenarnya saya tak suruh membuat seperti ini. Oke, ini nanti saya kasihkan ke kalian, tapi isinya jangan persis ya. Biar kalian nanti bisa mencobanya sendiri. Ya. Sebentar, coba saya kirimkan ke chat. Nah, sampai sini ada pertanyaan?